Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Kali ini aku akan membahas 10 soal yang berhubungan tentang planet. Nomor 1, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan ciri-ciri planet secara umum adalah yang mana teman-teman? Nah, ciri-ciri planet secara umum itu adalah tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri ya. Planet itu memantulkan cahayanya yang diperoleh dari matahari. Kemudian ciri-ciri yang kedua, dia adalah mengorbiti matahari. Jadi jawaban yang benar adalah 2 dan 3. C ya teman-teman. Nah, kalau yang memancarkan cahayanya sendiri itulah bintang. Kemudian kalau dia tidak memiliki orbit yang jelas itu meteoroid. Itu ya teman-teman. Nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. Karakteristik planet bumi terdapat pada nomor yang mana kira-kira teman-teman? Yang pertama, bidang edarnya terletak antara Jupiter dan Uranus. Nah, untuk mengetahui bidang edarnya, kalian harus tahu letak urutan planet dari mulai yang terdekat matahari sampai yang paling jauh. Agar lebih mudah menghafalnya, kalian bisa hafalkan dengan cara cepat, yaitu membawa vas bunga mawar yang sudah usang nanti. Kalian tinggal hafalkan huruf depannya aja ya teman-teman. Jadi membawa itu M-nya Merkurius, vasnya V-nya Venus, bunga B-nya bumi, mawar M-nya Mars, yang Y-nya Jupiter, sudah S-nya Saturnus, usang, U-nya Uranus, nanti N-nya Neptunus. Nah, jadi kalau pernyataan yang nomor 1, bidang edarnya terletak antara Jupiter dan Uranus, benar atau tidak? Tidak ya teman-teman, antara Jupiter dan Uranus itu berarti Saturnus, salah ya kan? Kemudian yang kedua, terkenal akan cincinnya. Planet yang terkenal akan cincinnya itu juga Saturnus. Yang ketiga, memiliki sebuah satelit. Ya, planet yang memiliki satu buah satelit itu adalah bumi. Satelitnya itu bernama bulan. Yang keempat, bidang edarnya terletak antara Venus dan Mars. Kita lihat teman-teman, antara Venus dan Mars ada siapa? Ada bunga tadi ya, B-nya bumi, berarti benar. Nomor 3 dan 4, pilihannya jawabannya D. Nomor 3, berikut ini yang termasuk planet inferior adalah, pernah dengar planet inferior teman-teman? Nah, istilah ini muncul berdasarkan pengelompokan planet dengan bumi sebagai pembatas. Jadi bumi pembatasnya teman-teman. Pengelompokan ini dibagi menjadi 2 ya. Ada planet inferior dan ada superior. Kalau planet inferior itu adalah planet yang lintasannya di antara bumi dan matahari. Kalau superior kebalikannya, planet yang lintasannya setelah bumi. Jadi kalau kita ingat lagi cara cepat ngapalnya, membawa vas bunga mawar yang sudah usang nanti. Berarti bunga pembatasnya teman-teman bumi. Otomatis yang inferior berarti membawa dengan vas M-nya Merkurius, V-nya Venus. Jawabannya adalah D. Kalau nanti superior yang ditanya berarti setelah bunga lah ya teman-teman. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Bisa ya? Nomor 4, berikut ini yang tidak termasuk planet Jovian adalah. Nah, istilah planet Jovian ini teman-teman adalah istilah yang muncul karena pengelompokan planet berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya. Ada 2 nanti, ada terestrial dan ada Jovian. Kalau planet terestrial adalah planet yang ukuran dan komposisinya mirip bumi. Sedangkan Jovian adalah planet yang ukurannya besar dan komposisinya mirip Jupiter. Jadi kita ingat lagi teman-teman, cara cepatnya tadi membawa vas bunga mawar yang sudah usang nanti. Jadi kalau terestrial itu yang mirip bumi 4, bagi 4 ya teman-teman. Merkurius, Venus, bumi, Mars. Sisanya itu adalah planet Jovian. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Gampang ingatnya kan? Jadi yang tidak termasuk Jovian ya teman-teman, yang tidak termasuk mirip Jupiter, jawabannya adalah di pilihannya ya A, Mars.
Soal nomor 5, pasangan planet dan ciri-cirinya yang benar adalah, di situ teman-teman ada bentuknya tabel dari A, B, C, D, kemudian nama planetnya, terus ada ciri-cirinya. Mana yang dia benar? Kita lihat ya, yang A, Uranus, orbitnya berada antara Saturnus dan Neptunus. Kita ingat kembali cara cepatnya, membawa vas bunga mawar yang sudah usang nanti. Uranus berarti antara S, Saturnus, dan N, Neptunus. Benar ya Uranusnya ya. Jupiternya memiliki diameter yang paling besar dalam tata surya. Dalam tata surya, planet yang paling besar itu adalah Jupiter ya teman-teman. Jadi kalau ukurannya terbesar berarti diameternya juga paling besar. Uranusnya pas, Jupiternya pas, berarti jawabannya adalah A. Kemudian kita lihat yang B ya, Bumi memiliki satu satelit bernama Bulan. Benar ya. Yang Marsnya temperatur permukaannya tinggi karena efek rumah kaca. Tidak ya teman-teman, di Mars itu temperaturnya cenderung dingin. Yang C, Venus terletak antara Bumi dan Jupiter. Lihat cara cepatnya tadi teman-teman, Venus berarti antara Merkurius dan Bumi. Salah ya. Kemudian Merkuriusnya planet terdekat dari matahari. Benar, tapi tadi Venusnya salah. Kemudian yang B, Neptunus, planet terjauh dari matahari. Benar ya teman-teman. Saturnusnya atmosfernya sebagian besar tersusun dari gas oksigen. Salah ya teman-teman, bukan gas oksigen tapi gas hidrogen. Nah, nanti kalau kalian ketemu di soal yang sesungguhnya, nggak usah kalian bahas semuanya ya teman-teman. Kalau udah ketemu jawaban yang A ya udah A aja. Terus itu kan pilihan nama planetnya 2. Kalau udah satu salah pasti yang lainnya nggak mungkin kan jadi pilihan jawaban kan teman-teman. Gitu ya, supaya kalian cepat. Kita lanjut ke soal nomor 6. Planet yang memiliki skala revolusi paling pendek adalah. Revolusi itu apa teman-teman? Revolusi adalah perputaran planet mengelilingi matahari. Jadi semakin dekat dengan matahari semakin cepat pula waktu revolusinya. Jadi semakin cepat itu berarti semakin pendek lah dia ya kan. Nah, gimana urutan planet tadi dari yang paling dekat dengan matahari? Membawa vas bunga mawar yang sudah usang nanti. Jelas-jelas ya yang paling dekat dengan matahari itu adalah Merkurius. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 7. Cermatilah kejadian-kejadian alam di bawah ini. Pernyataan yang menunjukkan akibat revolusi bumi adalah, di situ ada 1 sampai 4 ya teman-teman. Revolusi bumi itu apa? Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Ini berlangsung selama 1 tahun ya teman-teman. Bisa 365 hari, bisa 366 hari. Akibat yang ditimbulkan dari revolusi bumi itu ada nanti gerak semu tahunan matahari, perbedaan lama waktu siang dan malam, perbedaan musim, terus perbedaan rasi bintang. Jadi nomor 1 benar, pergantian musim, iya nomor 1 benar. Kemudian gerak semu tahunan matahari, iya juga benar ya teman-teman. Kalau terjadinya siang dan malam itu rotasi bumi ya. Perbedaan kecepatan gravitasi di bumi itu juga akibat dari rotasi bumi. Maka jawabannya 1 dan 2 itu A. Nomor 8, fenomena alam berikut yang disebabkan oleh rotasi bumi adalah. Rotasi bumi itu apa teman-teman? Perputaran bumi pada porosnya. Waktunya itu 24 jam. Nah, di tabel ada di situ pilihannya fenomena alamnya 1, 2, 3, 4, kemudian A, B, C, D benar atau tidak ya. Rotasi bumi teman-teman mengakibatkan beberapa peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu terjadi siang dan malam. Kemudian nanti terjadinya gerak semu harian matahari. Kemudian nanti ada perbedaan zona waktu, perubahan arah mata angin, perbedaan ketebalan lapisan atmosfer, perbedaan percepatan gravitasi di beberapa daerah. Kita lihat pilihannya. Yang pertama, pergantian siang dan malam. Berarti iya ya kan? Otomatis yang tidak salah. B dan D salah. Tinggal kita lihat A dan C. Di situ A dan C bedanya cuman di fenomena alam yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam. Ada nggak tadi teman-teman kira-kira dari akibat rotasi bumi? Tidak ya, yang ada itu perbedaan zona waktu. Yang nomor 3 itu iya, kemudian nomor 4 juga iya. Jadi jawabannya itu adalah C. Bisa ya? Nomor 9, pernyataan tentang ciri-ciri planet bumi dan Mars yang benar adalah.
Yang A sampai D ya teman-teman. Yang A tidak mempunyai atmosfer bumi, Marsnya mempunyai atmosfer. Jadi bumi kita itu punya atmosfer ya teman-teman. Salah. Yang B paling dekat dengan matahari. Yang paling dekat dengan matahari itu Merkurius. Salah lah ya kan. Dan kita lihat Marsnya paling jauh dengan matahari. Salah ya, yang paling jauh itu Neptunus. Yang C mempunyai satu satelit yaitu bulan. Benar ya bumi ya teman-teman. Marsnya mempunyai dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Iya, ini juga benar. Mars itu punya dua satelit. Kita lihat yang D memancarkan cahaya sendiri. Tidak ya, planet itu baik planet bumi, Mars, dia tidak akan memancarkan cahaya sendiri, tapi dia memantulkan dari cahaya yang diperoleh dari matahari. Salah. Jadi yang tepat jawabannya adalah C. Nanti teman-teman kalau kalian ujian begitu dapat jawabannya nggak usah bahas yang lain ya, abaikan saja ya teman-teman biar cepat. Kita lanjut ke soal terakhir ya, nomor 10. Ciri-ciri planet 1, 2, 3, 4 yang termasuk ciri dari planet terestrial ditunjukkan nomor. Nah, planet terestrial ini kan planet yang mirip dengan bumi ya kan teman-teman. Ciri-cirinya itu nanti ada ukurannya relatif kecil, atmosfernya tipis, penyusun permukaannya berupa batuan, jumlah satelitnya sedikit bahkan ada yang tidak ada, kemudian letaknya dekat dengan matahari. Jadi mana yang memenuhi kira-kira? Nomor 1, diselimuti oleh atmosfer yang tebal. Tidak ya, tipis ya. Ini ciri-ciri Jovian. Yang kedua, penyusun permukaannya berupa batuan. Iya benar. Yang ketiga, ukuran relatif kecil. Oke, benar juga ya. Jadi 2 dan 3 itu C. Kemudian yang keempat, jumlah satelit banyak. Salah. Itu juga ciri-ciri planet Jovian. Oke, bisa ya teman-teman. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian paham. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.